Di tengah kedamaian yang baru kembali di Terminal Karang, sebuah fakta menggelegar muncul seperti petir membelah langit. Victor ternyata adalah cucu kandung dari salah satu pendiri awal geng kelelawar hitam, yang dulu hilang tanpa jejak puluhan tahun lalu. Pria tua itu, yang selama ini tampak tenang, sebenarnya sudah tahu sejak awal siapa Victor sebenarnya, namun tetap menjatuhkan hukuman karena cucunya itu memilih jalan gelap yang memalukan leluhurnya. Dan yang paling mengejutkan, sebelum pergi, pria tua itu meninggalkan satu kalimat misterius. Terminal bus Karang pada sore itu terasa seperti tempat tanpa harapan. Udara lembab bercampur bau solar dan keringat para penumpang yang pulang terlambat, tetapi ada satu aroma yang lebih kuat dari semuanya, ketakutan. Setiap kali suara sepatu bot menghentak lantai beton, para pedagang spontan menunduk. Mereka tahu siapa yang datang. Dan benar saja, Victor, sang raja preman terminal, berjalan dengan dada membusung seperti singa yang menguasai hutan miliknya. Dengan tatapan tajam dan napas berat, Victor menghampiri sebuah kios minuman kecil. "Mana jatah hari ini?" bentaknya sambil menendang kotak kardus. Sang pedagang, seorang ibu parubaya, gemetar hebat hingga tangannya tidak bisa membuka laci uang. Alih-alih menunggu, Victor meraih kerah bajunya dan mengejek, "Kalau gak bisa bayar, tutup aja sekalian. Terminal ini bukan tempat buat orang miskin manja." Ia melepaskan ibu itu dengan dorongan keras hingga perempuan malang itu hampir jatuh. Orang-orang yang melihat hanya membeku, tak ada yang berani menyela. Sudah berkali-kali Victor memukul siapapun yang mencoba membela korban. Luka-luka di wajah beberapa sopir angkot yang pernah melawan menjadi peringatan bagi semua. Tak berhenti di situ, Victor melanjutkan patroli terornya. Ia menghampiri pedagang cilok, menendang gerobaknya hingga oleng. "Untung kamu belum aku bakar gerobaknya," katanya sambil tertawa. Keringat dingin mulai membasahi punggung para pedagang. Mereka tahu betapa gampangnya Victor naik pitam, dan betapa kejamnya ia saat marah. Setiap sudut terminal menjadi panggung kekuasaannya. Ia berjalan sambil menghina siapa saja yang lewat, memaki sopir yang kelelahan, menamparkan kernet yang salah bicara, bahkan menendang gelas plastik yang berserakan hanya untuk melihat orang lain memungutinya. Tidak ada yang berani menatap matanya lebih dari 2 detik. Beberapa pemuda mencoba kabur ketika melihatnya mendekat, namun Victor justru mengejar mereka. "Lari, mau kabur dari kewajiban, hah?" teriaknya sambil menarik kerah salah satu dari mereka. Ia menghantamkan pria muda itu ke dinding hingga darah menetes dari bibirnya. Adegan itu membuat seluruh terminal membeku. Meski begitu, ada satu tempat yang selalu ia lewati tanpa memungut sepeser pun, sebuah bangku tua di dekat pintu keluar terminal. Di sana duduk seorang pria berusia sekitar 60 tahun, berambut putih, wajah keras penuh garis hidup, dengan tatapan kosong yang sulit ditebak. Namanya Pak Jatmiko. Semua orang menghormatinya, entah karena apa, namun tak seorang pun pernah berani mengusiknya. Tapi sore itu, Victor menatap bangku itu lebih lama dari biasanya. Ada rasa penasaran, sekaligus kesombongan, yang mulai tumbuh di dalam dirinya. "Terminal ini," pikirnya, "harus tunduk sepenuhnya padaku. Termasuk pria tua itu." Dan itulah momen ketika teror terminal bus Karang baru benar-benar dimulai. Setelah menebar teror di seluruh terminal, langkah Victor melambat ketika ia mendekati bangku tua tempat Pak Jatmiko duduk setiap hari. Pria tua itu tidak bergeming, bahkan tatapannya tidak mengarah ke Victor. Ia hanya memandangi keramaian terminal dengan ketenangan yang hampir mustahil dimiliki seseorang di tempat sebrutal itu. Bagi Victor, sikap semacam itu bukan ketenangan, tetapi penghinaan. Bagaimana mungkin seseorang berani mengabaikan kehadirannya? Victor berhenti tepat di depan pria tua itu, menutupi cahaya matahari yang jatuh di wajah Pak Jatmiko. Namun pria tua itu tetap tidak menoleh. Seolah keberadaan Victor tidak lebih dari angin lalu. Para pedagang yang melihat momen itu mulai saling berbisik cemas. Mereka tahu Victor sedang mencari masalah besar, bahkan melebihi yang biasanya ia lakukan. Terminal terasa membeku. Burung-burung yang biasanya hinggap di genting pun seakan diam melihat ketegangan itu. "Pak, mending pulang saja. Jangan dilawan," bisik seorang pemuda dari kejauhan. Tapi Pak Jatmiko hanya tersenyum tipis, tanpa menoleh, tanpa bergerak sedikit pun. Semua yang mengenalnya tahu, ia bukan pria biasa. Ada sesuatu tentang dirinya yang membuat orang memilih menghormatinya dalam-dalam, meski tak pernah tahu alasannya. Victor mendengus keras. "Kakek," katanya dengan nada meremehkan, "aku capek lihat kamu duduk terus di sini seakan-akan ini tempatmu.
Ini terminal gue, semua orang bayar gue, termasuk kamu. Ia mengetukkan jarinya ke meja kecil di depan Pak Jatmiko, berharap pria tua itu bereaksi. Tapi tidak, diam, tetap diam, seperti batu karang menghadapi ombak. Kesabaran Victor habis. Ia menendang bangku di sebelah Pak Jatmiko, membuatnya bergerak sedikit. "Hei, aku bicara sama kamu, jangan pura-pura tuli," teriaknya. Suara itu menggema, membuat beberapa anak kecil menangis ketakutan. Namun yang mengejutkan semua orang adalah respons pria tua itu, sebuah anggukan pelan, bukan karena takut, tapi seperti seseorang yang sedang menimbang sesuatu yang besar. Perlahan, Pak Jatmiko menoleh ke Victor. Tatapannya dalam, tua, namun mengerikan dalam ketenangannya. Tidak ada takut, tidak ada marah, hanya pengakuan bahwa ia sudah memperingatkan dunia terlalu banyak. "Anak muda," ujarnya pelan, "ada tempat dan ada waktu untuk sombong. Tapi bukan di hadapanku." Kalimat itu sederhana, tapi justru itulah yang membuat Victor murka. Ia merasa ditantang oleh lelaki renta yang tak terlihat berbahaya. "Berani banget kamu ngomong begitu." Victor mengangkat tangan, siap menamparkan wajah pria tua itu. Semua orang menutup mulut, beberapa memalingkan wajah karena tak tega melihat apa yang akan terjadi. Namun saat tangannya hendak melayang, Pak Jatmiko berdiri. Gerakannya pelan, terukur, namun memiliki wibawa yang membuat Victor mundur setengah langkah tanpa sadar. Untuk pertama kalinya, Raja Preman Terminal Karang itu merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, ketidakyakinan. Dan disinilah konflik sesungguhnya mulai menyala. Kemarahan Victor membara seperti api yang disiram bensin. Rasa terkejutnya karena mundur setengah langkah membuat egonya hancur seketika. Tidak pernah seumur hidup ada orang yang membuatnya merasa kecil, apalagi seorang pria tua. Wajah Victor memerah, urat lehernya menegang. Di tengah kerumunan yang menahan napas, ia menggeram, "Kakek, kamu pikir kamu siapa?" Pak Jatmiko berdiri tenang, kedua tangannya bersandar di depan tubuhnya. Tatapannya tetap stabil, tanpa ancaman namun tanpa rasa takut sedikitpun. Sikap itu membuat Victor semakin kehilangan kendali. "Berani-beraninya kamu nentang penguasa terminal ini," ujar Victor sambil mendekat, menekan dadanya ke dada pria tua itu. "Mulai hari ini, kamu bayar 2 kali lipat. Kalau tidak, aku pastikan hidupmu sengsara." Kerumunan mulai bergetar ketakutan. Beberapa pedagang berusaha memberi kode kepada Victor agar mundur, namun mereka tidak berani bersuara. Salah seorang sopir menutup wajahnya dengan kedua tangan, ia tahu, Victor baru saja menyalakan api yang tidak akan mudah dipadamkan. Namun Victor tidak peduli, ia menarik kerah baju Pak Jatmiko dan mengangkatnya sedikit, meski tubuhnya sendiri terlihat agak goyah karena aura misterius pria tua itu. Pak Jatmiko menghela napas pelan. "Anak muda," katanya dengan suara yang lebih rendah, hampir seperti bisikan tetapi jelas terdengar, "kamu sudah melangkah terlalu jauh." Suara itu bukanlah ancaman, bukan pula kemarahan. Lebih seperti kalimat dari seseorang yang sudah sering melihat tragedi dan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kalimat itu justru membuat Victor semakin tersulut. Ia merasa ditertawakan. "Terlalu jauh," Victor berteriak, lalu melepaskan kerah pria tua itu hanya untuk mendorongnya lebih keras. Pak Jatmiko terhuyung, namun tetap tidak jatuh. "Gue kasih waktu sampai malam nanti. Kalau gak bayar, gue bakar bangku tempat lo duduk. Gue bakar hidup lo sekalian." Ancaman itu menggema seperti dentuman keras, membuat seluruh terminal terasa semakin mencekam. Di sudut terminal, beberapa orang mulai memandang Pak Jatmiko dengan campuran kekhawatiran dan rasa hormat. Ada yang menggigit bibir, ada yang memeluk dagangannya erat-erat. Mereka tahu Victor gabungan dari amarah, keberanian buta, dan kebodohan. Namun yang lebih mereka tahu, Pak Jatmiko bukanlah orang sembarangan. Ia bukan hanya seorang pria tua yang duduk di bangku terminal. Victor meludah ke tanah dan melihat semua orang dengan tatapan menantang. "Dengar semuanya, kalau ada yang bantu kakek ini, gue pastikan kalian juga gue habisi. Terminal ini milik gue, dan siapapun yang berani melawan gue, mati." Sementara itu, Pak Jatmiko hanya menunduk sedikit, mengusap kerah bajunya yang kusut. Ada kilatan berbeda di matanya, bukan marah, bukan dendam, tetapi sesuatu yang sudah lama ia kubur dalam-dalam, kedalaman seorang raja lama yang pernah memimpin kekuatan gelap jalanan. Dan sore itu, terminal tidak menyadari satu hal. Victor baru saja menyentuh singa tua yang selama ini memilih tidur. Menjelang matahari tenggelam,
amarah Victor semakin menjadi-jadi. Ia tidak hanya merasa diremehkan oleh pria tua itu, ia merasa ditantang di depan semua orang. Dan bagi seorang penguasa brutal seperti Victor, itu adalah penghinaan yang tidak bisa dimaafkan. Langkahnya memburu, napasnya membara, dan setiap orang yang melihatnya memilih menyingkir sejauh mungkin. Terminal seperti ikut menyaksikan badai yang sedang tumbuh. Victor memanggil 4 anak buahnya, preman-preman kasar yang sama kejamnya. "Dengar," katanya sambil mengepalkan tangan, "kita kasih pelajaran besar buat kakek itu malam ini. Kalau perlu, hancurin semua yang dia punya. Gue mau dia tahu siapa yang berkuasa di sini." Anak buahnya mengangguk, namun wajah mereka tidak sepenuhnya yakin. Bahkan bagi mereka yang terbiasa berlaku bengis, ada sesuatu tentang pria tua itu yang membuat hati mereka tidak tenang. Hujan gerimis mulai turun, membuat suasana terminal menjadi samar dan kelabu. Di bawah lampu-lampu jalan yang berkelip, Victor berdiri di tengah terminal sambil mengumumkan ancamannya secara terbuka. "Mulai malam ini," teriaknya, "si kakek itu harus bayar 2 kali lipat. Kalau dia gak bayar, gue bakar tempat duduknya. Gue bakar jualannya. Gue bakar dirinya sekalian." Suaranya menggema seperti gelegar guntur, menghantam dada setiap pendengar dengan rasa ngeri. Para pedagang yang mendengar ancaman itu hanya bisa menunduk. Sebagian menggigit bibir, sebagian memejamkan mata sambil berdoa. Mereka tahu Victor kejam, tapi ancaman membakar manusia hidup-hidup, itu sesuatu yang tidak pernah terlintas sebelumnya. Ini bukan lagi pemalakan, ini teror yang jauh lebih gelap. Sementara itu, Pak Jatmiko tetap duduk di bangkunya, meski rintik hujan mulai membasahi pundaknya. Ia tidak bergerak, tidak melawan, tidak bersembunyi. Tatapannya kosong seperti sedang menimbang masa depan terminal ini. Pedagang dekatnya mencoba membujuknya pulang, namun ia hanya tersenyum kecil dan berkata, "Jangan takut. Ada waktunya badai harus datang, supaya langit bisa cerah kembali." Ucapan itu semakin membuat warga gelisah. Apa maksud Pak Jatmiko? Mengapa ia terlihat begitu tenang, padahal Victor jelas ingin melakukan hal yang mengerikan? Namun tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Hanya satu hal yang mereka tahu, sesuatu yang besar akan terjadi malam ini. Victor dan anak buahnya mulai bergerak mendekati bangku tua itu. Langkah mereka berat, terencana, dan penuh niat jahat. Lampu-lampu terminal memantulkan bayangan mereka yang tampak seperti monster siap menerkam mangsa. Tawa kasar mereka membuat bulu kuduk warga berdiri. Dan pada saat jarak mereka tinggal beberapa meter saja, Pak Jatmiko mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya hari itu, ia memandang Victor dengan tatapan yang bukan lagi milik seorang pria tua. Itu adalah tatapan seseorang yang pernah hidup sebagai pemangsa, bukan korban. Tatapan seorang raja jalanan. Tanpa disadari Victor, ia baru melangkah ke dalam jurang yang ia gali sendiri. Saat Victor dan 4 anak buahnya semakin dekat, seluruh terminal seolah menahan napas. Gerimis berubah menjadi hujan deras, namun tidak ada yang bergerak mencari tempat berteduh. Semua mata tertuju pada satu titik, bangku tua tempat Pak Jatmiko duduk. Hujan membasahi wajahnya, menetes dari rambut putihnya, namun ia tetap tidak bergeming. Keanehan itu membuat beberapa warga mulai sadar, pria tua ini bukan orang biasa. Seorang pedagang sayur yang sudah berjualan di terminal selama 30 tahun tiba-tiba bergumam lirih, suaranya bergetar tapi jelas, "Kalian tahu gak? Dulu, ada geng yang ditakuti seluruh Jawa Timur. Geng itu cuma punya 3 raja, dan salah satunya hilang, entah kemana." Seseorang di sebelahnya menahan napas. Bisik-bisik itu mulai menyebar seperti angin dingin. Pedagang lain menimpali, suaranya bergetar, "Namanya Jatmiko. Orangnya keras, gak pernah main-main. Kalau dia bergerak, itu artinya ada yang bakal hancur. Katanya, dia bisa buat satu kampung dibungkam cuma dengan sekali kedipan." Suasana jadi tegang. Semua mata mulai memandang Pak Jatmiko dengan cara berbeda. Bukan sebagai lelaki tua, tapi sebagai legenda yang bangkit dari masa lalu. Sementara itu, Victor yang tidak peka terhadap perubahan suasana justru semakin sombong. Ia tertawa keras, suaranya memantul di dinding-dinding terminal. "Jadi ini kakek sakti yang kalian takutin? Hahaha, kelelawar hitam, raja geng, omong kosong." Namun satu anak buahnya tampak pucat. Ia pernah mendengar nama itu dari pamannya, nama yang biasanya hanya disebut dalam cerita penuh darah di warung kopi tua. Pak Jatmiko menghela napas panjang sebelum berdiri. Gerakannya perlahan,
penuh wibawa, seolah seorang jenderal tua yang kembali memakai mantel peperangan setelah puluhan tahun pensiun. Ketika ia berdiri, hujan seakan reda sesaat. Tatapan matanya berubah, dalam, tajam, dan mengandung sejarah yang tidak dimiliki orang biasa. Ia menatap Victor tanpa amarah, tetapi dengan otoritas yang membuat hati siapapun bergetar. "Aku sudah lama diam," katanya dengan suara yang tenang namun mengguncang batin, "karena kubiarkan tempat ini hidup damai. Tapi kamu, anak muda, kamu mengusik yang tidak boleh diusik." Kata-kata itu membuat beberapa pedagang langsung mundur beberapa langkah. Mereka tahu, kalimat itu bukan ancaman, itu adalah vonis. Salah satu preman muda berbisik kepada temannya, "Bos, gue rasa kita salah orang. Dia bukan kakek biasa. Dia itu Jatmiko, kelelawar hitam." Temannya langsung menamparkan pelan wajahnya, menyuruhnya diam. Tapi Victor mendengar itu. Dan untuk pertama kalinya, tatapan Victor berubah. Ada percikan keraguan, sekecil debu, tapi cukup untuk membuat dirinya tidak lagi tegap seperti sebelumnya. Pak Jatmiko menundukkan kepala sedikit, lalu menatap lurus ke dalam mata Victor. "Kamu cari masalah dengan semua orang, itu urusanmu. Tapi kamu memaksa aku keluar dari bayangan." Ia menunjuk jari telunjuk ke dada Victor. "Dan itu adalah kesalahan terbesarmu." Di tengah derasnya hujan, satu kenyataan terhampar jelas. Penguasa lama yang seharusnya tetap tertidur, kini telah dibangkitkan oleh ulah seorang bocah besar bernama Victor. Hujan semakin deras, menimpa atap terminal seperti ribuan pukulan kecil yang bertubi-tubi. Tetapi tidak ada suara yang lebih menegangkan daripada detik ketika Pak Jatmiko melangkah maju. Langkahnya pelan, namun setiap hentakan seolah membuat tanah bergetar. Warga yang melihatnya mulai mundur, bukan karena takut pada Pak Jatmiko, melainkan takut pada apa yang akan terjadi berikutnya. Victor mencoba mempertahankan wibawanya. Ia menegakkan dada, memaksa dirinya tetap tampak berani. "Gue gak takut sama legenda tua," teriaknya, meski nada suaranya tidak lagi sekuat tadi. Tawa kekasih hujan dan angin membuat tubuhnya sedikit merinding. Dua anak buahnya mundur setengah langkah, merasakan aura aneh yang memancar dari pria tua itu. Pak Jatmiko berhenti tepat 1 meter di depan Victor. "Aku sudah menahan diriku," ujarnya pelan, namun jelas, menjaga agar masa lalu tidak kembali. "Tapi kamu memaksa pintu itu terbuka lagi." Tatapannya menembus jauh ke dalam hati Victor, membuat preman muda itu merasa telanjang, seperti seluruh keberaniannya hanyalah ilusi. Salah satu pedagang tua mendesah lirih. "Dulu, kalau Jatmiko sudah bicara begitu, berarti dia sudah tidak menahan diri lagi." Kalimat itu menyebar di antara warga, membuat suasana terminal semakin mencekam. Beberapa perempuan mulai menangis pelan, takut jika malam ini akan terjadi pertumpahan darah besar. Victor tetap mencoba menyerang untuk mempertahankan ego dan kekuasaannya. Ia meraih linggis kecil dari dekat tiang terminal dan mengarahkannya ke Pak Jatmiko. "Kalau lo pikir gue takut," namun sebelum kalimatnya selesai, Pak Jatmiko menangkap linggis itu dengan 2 jari. Gerakan itu begitu cepat, presisi, dan tidak masuk akal bagi pria seusianya. Anak buah Victor terbelalak, warga terbungkam, bahkan hujan pun seakan melambat. Victor yang biasanya brutal kini justru terpaku, tidak percaya dengan apa yang barusan ia lihat. Jari-jari Pak Jatmiko mencengkeram linggis itu seperti menjepit ranting rapuh. Tidak ada getaran, tidak ada ketegangan. Semua terasa begitu ringan baginya. "Kekuatan tidak selalu datang dari otot," kata Pak Jatmiko, menunduk sedikit. "Ia datang dari pengalaman, dan kemarahan yang disimpan terlalu lama." Ia melepaskan linggis itu, membiarkannya jatuh ke kaki Victor dengan dentingan mengerikan yang membuat bulu kuduk setiap orang berdiri. Victor merasakan napasnya tercekat. Untuk pertama kalinya seumur hidup, ia benar-benar merasakan sesuatu yang tidak pernah ia kenal, takut. Ketika ia mundur 1 langkah, warga langsung sadar, penguasa terminal itu mulai goyah. Dan di balik tatapan tajam Pak Jatmiko, badai sesungguhnya mulai bangkit. Bukan untuk balas dendam pribadi, tetapi demi mengembalikan keadilan yang sudah terlalu lama diinjak-injak. Hujan yang mengguyur terminal terasa semakin dingin ketika Victor mundur 2 langkah, matanya membesar melihat kekuatan pria tua itu. Anak buahnya saling pandang, wajah mereka pucat seperti kehilangan darah. Mereka baru menyadari bahwa lawan yang dihadapi bos mereka bukan manusia biasa, melainkan legenda gelap yang selama ini hanya diceritakan di warung kopi tengah malam. Di sudut-sudut terminal,
warga mulai berbisik, beberapa bahkan menyebut nama lama yang nyaris terlupakan, kelelawar hitam. Pak Jatmiko menatap Victor tanpa emosi, lalu menghela napas panjang, napas seseorang yang telah melewati terlalu banyak peperangan dalam hidupnya. Aku tidak mau melakukan ini, ujarnya perlahan. Tapi jika kamu terus memaksa, maka terminal ini tidak akan aman sampai darah jatuh lagi di tanah ini. Kalimat itu bukan ancaman, melainkan penjelasan dari seorang yang tahu bahwa pilihan kekerasan bukanlah kebanggaan, tetapi kadang tak terelakkan. Victor mencoba bicara, namun suaranya bergetar. Lucu mah, kakek tua, kata-katanya terpatah-patah, seolah tenggorokannya menolak berbohong pada dirinya sendiri. Ia mencoba menegakkan postur, tapi lututnya tampak melemah. Sorot matanya yang biasanya beringas kini meredup diliputi ketakutan primitif, ketakutan terhadap sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya. Pak Jatmiko memutar tubuhnya perlahan, menatap seluruh terminal yang masih hening. Kalian semua, katanya sambil menatap pedagang, sopir, dan warga yang sudah seperti keluarga baginya, sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang teror. Sudah cukup, suaranya menggema, kuat, membuat beberapa warga merasa seolah mereka mendengar suara pemimpin yang sudah lama mereka rindukan, meski mereka tak pernah sadar. Setelah itu, Pak Jatmiko merogoh saku jaket tuanya. Dari dalam, ia mengeluarkan sebuah cincin besi hitam. Cincin itu tampak usang, namun ukirannya sangat jelas, simbol kelelawar bersayap 3. Semua warga yang pernah mendengar cerita masa lalu langsung membelalakkan mata. Itu bukan cincin biasa, itu adalah tanda pengenal raja ketiga geng kelelawar hitam, geng yang dulu begitu ditakuti hingga polisi pun tak berani menyebut namanya sembarangan. Pak Jatmiko mengangkat cincin itu tinggi-tinggi. Jika Victor ingin menyalakan api, ujarnya pelan namun mematikan, maka aku harus memanggil kembali mereka yang pernah berdiri di sampingku. Hening seketika berubah menjadi kegemparan tertahan. Anak buah Victor langsung melangkah mundur, beberapa bahkan mulai berlari meninggalkan terminal. Victor terbelalak, napasnya semakin tersengal. Tidak mungkin, itu cuma legenda. Namun hatinya sendiri tahu itu bukan legenda. Pak Jatmiko memasang cincin itu ke jarinya, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan selama puluhan tahun. Dan ketika cincin itu terpasang sempurna, tatapannya berubah seperti mata singa tua yang kembali mengenali hutan tempat ia dulu berkuasa. Sudah waktunya, ucap Pak Jatmiko tegas. 3 raja kelelawar hitam berkumpul kembali. Dan pada malam itu, dunia terminal Karang bersiap menyaksikan kebangkitan kekuatan yang seharusnya tidak pernah dipanggil kembali. Angin malam menyapu terminal Karang dengan hawa ganjil, seolah tahu bahwa malam itu bukan malam biasa. Lampu-lampu redup yang menggantung tampak bergetar, dan beberapa pedagang yang masih membuka lapak mulai menutup dagangan mereka lebih cepat dari biasanya. Mereka saling menatap cemas, seakan merasakan sesuatu yang tak terlihat sedang berjalan mendekat. Malam itu, kisah kelam yang lama terkubur mulai bangkit dari bawah tanah, huruf demi huruf, detik demi detik. Di kejauhan, derap langkah terdengar seperti ritme drum perang. Awalnya pelan, kemudian semakin jelas. Para pedagang saling berbisik, itu bukan langkah sembarangan, seseorang menimpali dengan suara gemetar, itu, gaya berjalan anak-anak kelelawar hitam. Nama itu saja sudah cukup membuat beberapa orang memegang dada, berusaha menenangkan jantung mereka yang berdetak kencang. Sudah puluhan tahun geng itu tak pernah muncul secara terang-terangan. Dari balik tembok kusam terminal Karang, sosok-sosok berjubah hitam muncul satu persatu. Gerakan mereka senyap, wajah mereka tertutup bandana, hanya mata tajam mereka yang terlihat menyala dalam gelap. Jumlah mereka belasan, mungkin puluhan. Mereka berjalan dalam formasi teratur, tanda bahwa mereka bukan sekadar preman jalanan, mereka adalah pasukan yang terlatih dalam dunia gelap. Merekalah anak buah dari 3 raja lama geng tersebut, dan malam itu mereka kembali menghirup udara permusuhan. Para pedagang merinding melihat pemandangan itu. Ada yang langsung berlari pulang, ada pula yang memilih bersembunyi di balik gerobak. Hancur, terminal ini pasti hancur, gumam seorang kakek dengan suara terbata-bata. Namun meski ketakutan memenuhi dada mereka, ada secercah harapan yang aneh, bila kelelawar hitam yang turun, berarti sudah ada kekuatan yang siap menghadang kebiadaban Victor. Di tengah kerumunan bayangan itu, satu sosok yang tampak berbeda berjalan paling depan. Tubuhnya sedikit bungkuk, langkahnya perlahan tapi penuh wibawa. Rambutnya putih, tetapi auranya gelap seperti malam tanpa bulan.
Dialah pria tua itu, pemimpin ketiga dari legenda geng kelelawar hitam, yang selama ini menyamar sebagai lelaki penjual rokok biasa di terminal. Malam itu, topengnya akhirnya dilepas. Sudah lama kita tidak berkumpul begini, suara pria tua itu berat namun jelas, menggema di antara bayangan anak-anak kelelawar hitam. Semua langsung menunduk hormat, menunjukkan bahwa meskipun usia memakan tubuhnya, wibawanya tidak pudar sedikitpun. Beberapa dari mereka bahkan bergetar hanya karena mendengar satu kalimat darinya. Pria tua itu mengangkat tongkat hitam legamnya, simbol kekuasaan gelap yang dulu membuat namanya ditakuti di seluruh Jawa Timur. Victor telah melampaui batas, ujarnya, tatapannya mengarah ke pusat terminal. Dia kira dia raja, dia kira dia penguasa. Malam ini, kita kembalikan siapa penguasa sebenarnya tempat ini. Kata-katanya tidak keras, namun setiap kalimat terasa seperti gema petir yang menggetarkan tulang. Lalu dengan satu isyarat kecil dari tongkatnya, seluruh anggota geng kelelawar hitam mulai bergerak seperti kawanan bayangan. Mereka menyebar, mengepung kawasan terminal dengan presisi yang sempurna. Malam itu, terminal Karang bukan lagi milik Victor. Malam itu, terminal berubah menjadi panggung perhitungan antara raja baru yang arogan dan raja lama yang pernah membuat dunia bawah gemetar. Dan semua orang tahu, badai sesungguhnya baru saja dimulai. Suara gemuruh aneh mulai terdengar dari segala penjuru terminal Karang. Victor, yang sedang duduk di kursi reyotnya sambil menghisap rokok, merasakan bulu kuduknya berdiri tanpa alasan. Seakan ada sesuatu di udara, sesuatu yang membuatnya sulit bernapas. Ia menoleh ke kanan dan kiri, namun tak menemukan apapun selain kesunyian yang terlalu hening untuk ukuran terminal yang biasanya berisik. Bahkan para anak buahnya terlihat gelisah, saling melirik satu sama lain dengan wajah pucat. Salah satu anak buahnya, Diro, menghampiri Victor dengan langkah gemetar. "Bos, kok suasananya kayak gak beres ya?" Suaranya bergetar, jauh berbeda dari biasanya. Victor menatap tajam, namun tatapan itu tak mampu menyembunyikan rasa was-was yang muncul diam-diam di dalam dadanya. "Kau pengecut atau bagaimana? Ini terminal. Siapa yang mau macam-macam di wilayahku?" Namun begitu ucapannya keluar, hatinya sendiri tidak sepenuhnya percaya. Angin dingin menerpa dari arah timur, membawa bau tanah basah bercampur aroma logam, bau yang sangat dikenal oleh para pelaku dunia hitam. Bau yang hanya muncul bila kekuatan lama sedang bergerak. Victor tersentak ketika melihat bayangan panjang terpantul di dinding gedung terminal, bayangan yang bergerak seolah-olah hidup. Bayangan itu bukan milik manusia biasa, gerakannya terlalu senyap, terlalu presisi. Seolah sedang mengintai. Beberapa detik kemudian, dari atap gedung terminal terdengar suara, "Duk." Kecil, anak buah Victor langsung mengangkat senjata tajam mereka. "Siapa itu? Keluar kalau berani!" teriak salah satu dari mereka. Namun yang muncul bukan satu orang, melainkan 5 sosok berjas hitam, berdiri di atas atap seperti pasukan hantu yang turun dari dunia gelap. Wajah mereka tertutup bandana, mata mereka memancarkan aura yang membuat anak buah Victor mundur tanpa diperintah. "Geng kelelawar hitam," gumam Diro dengan suara hampir tak terdengar. Wajah Victor berubah seketika, matanya membesar, rokok yang digenggamnya jatuh ke tanah tanpa ia sadari. Ia mengenal nama itu. Semua preman besar mengenalnya. Itu adalah geng yang pernah menguasai jalanan Jawa Timur puluhan tahun lalu, geng yang reputasinya tidak hanya dibangun oleh kekerasan, tetapi ketakutan yang mencekik. Belum sempat ia berpikir lebih jauh, dari kejauhan terdengar langkah kaki yang sangat familiar bagi mereka yang pernah masuk dunia gelap. Langkah itu lambat, berat, namun berwibawa dan mematikan. Victor menelan ludah ketika melihat sosok pria tua itu muncul dari balik kegelapan, berjalan perlahan ke arahnya dengan tongkat hitam yang dikenal sebagai simbol salah satu raja kelelawar hitam. Semua anak buah Victor mundur beberapa langkah tanpa sadar. Pria tua itu berhenti tepat di hadapan Victor. Mata tuanya memandang tanpa berkedip, dingin dan penuh sejarah kelam. "Victor," ucapnya pelan namun tajam seperti pisau yang baru diasah. "Kau menyentuh yang tidak seharusnya kau sentuh. Kau menantang orang yang salah." Nada suaranya tidak menunjukkan amarah, namun kejernihan yang mematikan, jenis nada yang datang dari seseorang yang sudah puluhan tahun hidup di dunia brutal dan tahu persis kapan harus menghabisi musuhnya. Victor mencoba mengumpulkan keberaniannya, namun suaranya terdengar bergetar ketika ia membalas, "Jangan kira aku takut sama orang tua." Namun semakin dekat pria tua itu melangkah, semakin Victor merasa dadanya sesak.
Ia bukan berhadapan dengan orang tua biasa. Ia sedang berdiri di hadapan salah satu dari 3 raja yang pernah membuat dunia preman bertekuk lutut. Dan malam itu, Victor akhirnya menyadari, kekuasaannya mulai runtuh, dan mimpi buruknya baru saja dimulai. Saat pria tua itu berdiri di hadapan Victor, tiba-tiba langit malam kembali bergemuruh. Suara motor besar meraung dari jauh, bukan 1, bukan 2, tapi puluhan. Warga yang mengintip dari kejauhan langsung panik, sebagian berlari pulang, sebagian memilih bersembunyi lebih dalam di balik kios-kios yang mulai tutup. Mereka tahu suara itu adalah panggilan perang, tanda bahwa 2 raja lain dari geng kelelawar hitam sedang turun gunung. Dari arah barat terminal, sekawanan motor besar hitam meluncur seperti hujan meteor yang membawa kegelapan. Lampu-lampu mereka padam, namun bayangan yang mereka tinggalkan begitu menekan dada siapapun yang melihat. Di depan rombongan itu, 2 sosok, berbeda namun sama mematikan, memimpin langkah. Yang satu bertubuh tinggi besar dengan bekas luka panjang di pipi kiri. Yang satu lagi kurus, tampak biasa saja, namun matanya seolah mampu menembus jiwa siapapun yang berani menatap. Ketika para pengendara itu berhenti, terminal bergetar seakan takut pada kedatangan mereka. 2 sosok itu turun dari motor. Tanpa berkata apapun, seluruh anggota kelelawar hitam yang sudah berada di terminal langsung memberi hormat. Victor dan anak buahnya hanya bisa menelan ketakutan yang makin pekat. Malam itu, bukan hanya 1, tetapi 3 raja geng kelelawar hitam telah berkumpul untuk pertama kalinya setelah 2 dekade. Pria tua yang berdiri di hadapan Victor mengangguk kecil kepada 2 rekannya. "Saudara-saudara," katanya pelan namun berwibawa. "Malam ini kita tutup lembaran yang memalukan bagi terminal ini." Raja tinggi besar maju selangkah, suaranya berat seperti gunung runtuh, "Anak ini berani memalakmu. Dia bahkan berani mengancam nyawamu. Itu penghinaan bagi kita." Raja kurus menyipitkan mata, tangannya mengepal. "Dan penghinaan bagi nama kelelawar hitam." Victor mencoba mundur, tapi 2 anak buah raja tinggi besar sudah berdiri di belakangnya, membuatnya terjebak tanpa celah. Napasnya memburu. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia benar-benar merasakan apa itu ketakutan. Bukan karena jumlah mereka, tapi karena aura 3 raja itu yang begitu kuat, begitu gelap, seakan mereka bukan lagi manusia, melainkan legenda yang bangkit dari masa lalu. "Tapi, aku hanya..." Victor mencoba berbicara, namun suaranya hilang ditelan keheningan ketika Raja Kurus mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Victor diam. "Kami tidak datang untuk berdialog," ucapnya dingin. "Kami datang untuk menegakkan kembali aturan lama, siapapun yang berani menyentuh keluarga kelelawar hitam, berarti siap hancur." Kata-katanya membuat anak buah Victor mundur lebih jauh, beberapa bahkan drop mental dan lari terbirit-birit. Pria tua itu kembali menatap Victor. Kali ini tidak hanya dingin, tapi juga penuh keputusan final. "Terminal ini bukan milikmu sejak awal. Dan mulai malam ini, kau kehilangan segalanya." Victor ingin membantah, namun ketiga raja itu sudah melangkah mendekat, membuat tubuhnya gemetar seperti dedaunan diterpa badai. Terminal Karang menjadi saksi bisu ketika 3 legenda kegelapan berdiri di satu tempat. Warga yang mengintip dari kejauhan tahu bahwa malam itu bukan malam biasa, malam itu adalah malam ketika kekuasaan diputar ulang, dan seorang raja palsu akan dijatuhkan oleh raja-raja sejati dunia kelam. Hening terminal pecah ketika Victor tiba-tiba mencoba melarikan diri. Dengan langkah cepat penuh kepanikan, ia berusaha menerobos celah di antara kios-kios yang gelap. Napasnya tersengal, keringat dingin membanjir di kening, dan matanya liar mencari jalan keluar. Namun sebelum ia berhasil kabur lebih jauh, suara hentakan keras terdengar dari belakang, sebuah tongkat hitam menghantam tanah, memunculkan getaran kecil yang terasa hingga telapak kaki Victor. Ia berhenti mendadak, tubuhnya membeku. Ia tahu siapa pemilik tongkat itu. Terlambat, suara pria tua itu menggema, tidak keras namun mengandung kekuatan yang membuat udara terasa padat. Victor perlahan menoleh, dan melihat ketiga raja kelelawar hitam berjalan mendekat dengan langkah tenang, terlalu tenang untuk sesuatu yang begitu mengancam. Anak buah Victor yang tersisa melihat itu, dan sebagian langsung menjatuhkan senjata, menyerah sebelum pertempuran dimulai. Mereka tahu tidak ada gunanya melawan legenda hidup. Raja tinggi besar menggerakkan bahunya, memecahkan sendi-sendi yang berbunyi nyaring seperti ledakan kecil. "Kau bikin kami turun gunung, hanya karena ulahmu memalak orang yang tak pantas dipalakin." Tatapannya menusuk Victor seperti tombak.
Raja kurus melangkah ke sisi kanan Victor, suaranya seperti bisikan maut, tak pernah ada yang cukup bodoh untuk mengusik salah satu dari kami. Kau preman, tapi bukan preman cerdas. Victor mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya, meski suaranya bergetar hebat. Kalian pikir aku takut? Terminal ini punyaku, aku penguasa di sini. Teriakannya mencoba terdengar kuat, namun malah makin memperlihatkan rasa takut yang merayap pada setiap suku kata. Dia melirik ke anak buahnya mencari dukungan, namun yang ia dapatkan hanyalah wajah-wajah pucat yang mulai mundur perlahan. Mereka sudah tak mau mati demi kesalahan bos mereka. Pria tua itu akhirnya maju satu langkah, membuat Victor refleks mundur. Penguasa sejati tidak perlu berteriak, katanya dengan suara serendah desiran angin malam. Dan penguasa palsu akan tumbang oleh kebodohannya sendiri. Tongkat hitam itu diangkat sedikit, dan seketika para anggota kelelawar hitam yang berdiri di atap, di belakang kios, dan di lorong-lorong terminal mulai bergerak mengepung Victor sepenuhnya. Lingkaran itu semakin kecil, semakin rapat, membuat Victor terperangkap tanpa celah. Suasana menjadi lebih mencekam ketika angin berhenti berhembus, seakan malam pun menahan napas menunggu. Apa yang akan terjadi? Victor menyadari bahwa hidupnya mungkin benar-benar akan berakhir malam itu. Ini bukan lagi tentang uang atau kekuasaan, ini tentang harga diri yang telah ia injak, tentang batas yang telah ia langgar. Ia menatap tiga raja itu, dan untuk pertama kalinya, terbersit penyesalan di matanya. Beri aku kesempatan, bisik Victor hampir tanpa suara. Namun permintaan itu tak pernah sampai pada belas kasihan. Raja tinggi besar hanya menggeleng pelan. Raja kurus menutup mata sejenak. Dan pria tua itu, tanpa ragu sedikit pun, berkata pelan namun mematikan, hukum dunia gelap tidak mengenal maaf. Dalam hitungan detik, malam terminal Karang berubah menjadi panggung pertarungan harga diri, antara raja lama yang kembali menegakkan nama, dan raja palsu yang akhirnya tersadar bahwa ia hanyalah bayangan lemah yang menunggu untuk dihapus. Lingkaran para anggota kelelawar hitam semakin menyempit. Mereka bergerak perlahan, ritmis, seperti kawanan pemburu yang sudah sangat mengenal mangsanya. Victor berdiri di tengah, tubuhnya bergetar hebat. Tangannya mencoba mengangkat pisau lipat kecil yang selalu ia bawa, namun bila itu terlihat begitu tak berarti di tengah ratusan tatapan tajam yang mengarah padanya. Pisau itu bahkan jatuh dari tangannya karena saking gemetarnya. Bunyi logam menyentuh tanah menjadi tanda dimulainya akhir. Pria tua itu melangkah masuk ke dalam lingkaran, tongkat hitamnya terangkat sedikit, menggetarkan udara seolah memerintah seluruh bayangan untuk diam. Terminal Karang senyap total, bahkan suara jangkrik seperti enggan untuk terdengar. Victor, ucapnya pelan, kau pernah bilang pada para pedagang bahwa mereka hanyalah sampah di matamu. Malam ini, kau sedang berdiri di antara para legenda yang dulu membuat para preman sepertimu tiarap ketakutan. Suaranya lembut, namun menusuk hingga tulang. Raja tinggi besar menambahkan dengan suara menggelegar, dunia ini luas, bocah. Tapi kau memilih memerintah dengan cara termurah, dengan teriak, ancam, dan pamer kekuatan palsu. Ia melangkah ke depan, mendekat, hingga napasnya terasa oleh Victor. Di depan kami, kau bukan raja. Kau bahkan bukan preman. Kau hanya kesalahan. Raja kurus maju dari sisi lain, tatapannya dingin seperti batu nisan. Kau tahu kenapa orang menghormati kami dulu? Bukan karena kami kebal, bukan karena kami brutal, katanya pelan. Tapi karena kami tahu siapa yang boleh disentuh, dan siapa yang tidak boleh disentuh. Dan kau melakukan dosa terbodoh, kau sentuh seseorang yang bahkan dunia gelap pun enggan menyentuhnya. Victor jatuh berlutut, kakinya tak sanggup menopang tubuhnya lagi. Ia mencoba bicara, namun kata-katanya pecah seperti kaca. Aku tak tahu, aku benar-benar tak tahu kalau dia itu, namun pria tua itu memotongnya tanpa emosi. Bandar pun tahu siapa kami. Preman kampung pun tahu garis batas. Tapi kau tidak, dan itu membuatmu bukan hanya bodoh, tapi berbahaya. Ketika tongkat hitam itu mengetuk tanah pelan, seketika 5 anggota kelelawar hitam melompat masuk ke lingkaran. Gerakan mereka cepat, presisi, dan senyap. Victor menjerit, mencoba menangkis, namun tak ada yang bisa ia lakukan melawan serangan secepat kilat dari para bayangan malam. Hanya dalam beberapa detik, tubuh Victor tumbang ke tanah, terkapar, mengerang pasrah. Ketiga raja itu berdiri di atasnya, mengawasi seperti hakim yang sudah menjatuhkan keputusan akhir. Pria tua itu menghela napas panjang. Ada sedikit kesedihan di matanya,
Bukan karena Victor, tapi karena dunia telah berubah menjadi begitu kacau hingga bocah seperti itu bisa naik menjadi penguasa. Bawa dia pergi dari sini, perintahnya akhirnya. Dua anggota kelelawar hitam mengangkat tubuh Victor yang setengah tak sadarkan diri. Tidak ada yang bertanya akan dibawa kemana. Di dunia gelap, tidak. Semua nasib perlu diceritakan. Saat Victor dibawa menjauh, para pedagang yang bersembunyi perlahan keluar, wajah mereka dipenuhi kelegaan. Terminal Karang malam itu gelap, tetapi untuk pertama kalinya dalam setahun, tidak ada teriakan, tidak ada ancaman, tidak ada pemalakan. Hanya satu perasaan yang terasa kuat di udara, era Victor telah berakhir. Pagi itu terminal Karang seakan terlahir kembali. Kabut tipis yang menggantung di udara memantulkan sinar matahari pertama, memberikan kesan damai yang sudah lama hilang dari tempat itu. Pedagang yang semalam ketakutan kini membuka kios mereka dengan hati yang lebih ringan. Tidak ada suara intimidasi, tidak ada langkah-langkah kasar anak buah Victor yang biasanya meronda untuk memalak pohon-pohon uang mereka. Seakan terminal itu baru saja dibersihkan dari kutukan panjang yang menghantuinya. Pria tua itu berdiri di tengah terminal dengan tongkat hitamnya, ditemani dua raja lainnya. Meski ketiganya tampak tenang, aura mereka tetap kuat, namun bukan lagi aura ancaman, melainkan wibawa yang menenangkan. Para pedagang datang menghampiri mereka satu persatu. Ada yang mengucapkan terima kasih sambil membungkuk dalam, ada yang bahkan meneteskan air mata karena merasa bebas kembali. Pria tua itu hanya mengangguk, tidak menganggap dirinya pahlawan. Kami hanya membereskan sesuatu yang seharusnya dibereskan sejak lama, katanya lembut. Seorang pedagang bakso yang selama ini paling sering dipalak Victor memberanikan diri bicara. Bah, terima kasih. Terminal ini akhirnya aman lagi. Kami pikir kami bakal hidup di bawah bayang-bayang Victor selamanya. Tangannya gemetar ketika ia menyeka matanya. Pria tua itu hanya menepuk bahunya. Setiap tiran pasti berakhir. Jangan pernah biarkan ketakutan menutup mulutmu terlalu lama. Raja tinggi besar menatap sekeliling, melihat wajah-wajah yang perlahan tersenyum. Dulu kami meninggalkan terminal ini karena kami pikir generasi baru bisa menjaganya, katanya sambil menghela napas. Ternyata ada satu yang kebablasan. Raja kurus menimpali, suaranya tenang seperti air di sumur dalam, dan ketika ada satu yang salah, dunia gelap harus turun tangan untuk meratakan jalur. Anak-anak kecil yang sering berlarian di terminal mendekat dengan rasa penasaran. Mereka tidak tahu apa yang terjadi semalam, tapi mereka merasakan perbedaan besar pada atmosfer terminal. Salah satu dari mereka bertanya polos kepada pria tua itu, "Mbah, sekarang nggak ada orang galak lagi ya?" Pria tua itu tersenyum, senyum kecil yang jarang muncul di wajahnya. "Tidak nak, kalian bisa bermain di sini tanpa takut." Ketika matahari semakin tinggi, ketiga raja itu melangkah bersama menuju batas terminal. Para anggota kelelawar hitam yang masih berjaga memberi hormat sebelum perlahan menghilang, kembali ke tempat mereka masing-masing. Tidak ada keributan, tidak ada pamer kekuatan. Mereka datang untuk satu tujuan, dan setelah itu mereka kembali menjadi bayangan yang menjaga dari jauh. Sebelum pergi, pria tua itu menoleh sekali lagi ke arah para pedagang. "Terminal ini bukan milik penguasa," katanya perlahan. "Terminal ini milik kalian semua. Jaga baik-baik." Setelah itu, ia bersama dua raja lainnya berjalan menjauh, meninggalkan terminal yang kini berdiri lega dan penuh harapan baru. Dan sejak hari itu, nama Victor menghilang dari terminal Karang. Tak pernah terdengar lagi suara ancaman, tak ada lagi pemalakan. Terminal kembali menjadi tempat hidup yang damai, dan legenda tentang tiga raja kelelawar hitam kembali disimpan oleh warga sebagai cerita turun-temurun tentang malam ketika bayangan datang membawa keadilan.